Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stinanti dari kelas 10 IPS 1. Saya nomor absen 12. Saya di sini mempresentasikan cara strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Oke. Sejak Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah pada 632, sejarah perkembangan Islam memasuki babak baru. Islam yang muncul di kota Mekah akhirnya juga diterima dan berkembang di Madinah. Nabi Muhammad melanjutkan perjuangan dakwah di kota Madinah selama 10 tahun dan menggunakan berbagai metode untuk syiar Islam. Berawal dari pertemuan dengan perwakilan suku Aus dan Khazraj di Makkah, Rasulullah mendapat jaminan ketika pindah ke Madinah. Berbekal jaminan dari suku Aus dan Khazraj, inilah dakwah Rasulullah di Madinah berhasil. Lalu, apa saja strategi dakwah Rasulullah pada periode Madinah? Oke. Mendirikan masjid. Strategi dakwah yang pertama kali dilakukan Rasulullah SAW ketika di Yathrib, yaitu mendirikan masjid. Masjid tersebut kini dikenal dengan kita itu dengan Masjid Nabawi, yang dibangun di tempat di mana unta Nabi Muhammad istirahat ketika sampai di Madinah. Tanah tersebut kemudian dibeli Nabi Muhammad dengan dibayar oleh salah satu sahabatnya yang kaya. Kemudian di atas tanah itu dibangun masjid sebagai pusat kegiatan dan dakwah di Islam di Madinah, yang sekarang dikenal dengan nama Masjid Nabawi. Pada awal didirikannya, Masjid Nabawi memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Pertama, pusat pimpinan umat Islam. 2. Tempat belajar Al-Quran. 3. Hadis, tempat menyambung ikatan persaudaraan. Lalu, yang kedua, cara strategi Nabi Muhammad adalah membuat ikatan persaudaraan. Pada awal kedatangan orang-orang Islam di Madinah, terdapat dua golongan besar, yaitu orang Muhajirin dan Ansor. Kaum Muhajirin yang hijrah ke Madinah banyak yang menderita kemiskinan. Hal itu disebabkan harta dan kekayaannya ditinggal seluruhnya di Mekah. Guna mengatasi hal itu, strategi Nabi Muhammad dalam berdakwah adalah dengan membuat kebijakan dengan mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Contoh ikatannya adalah Abu Bakar yang dipersaudarakan dengan Harijo bin Zuhair dan Ja'far ibnu Abi Thalib dengan Mu'adz ibnu Jabal. Perjanjian yang kedua, perjanjian dengan mendudukan Madinah. Ketika sampai di Madinah, Nabi Muhammad sudah memiliki hubungan baik dengan berbagai kabilah atau suku. Meski demikian, Nabi juga melakukan hubungan dengan masyarakat non-Islam. Salah satunya adalah membuat perjanjian damai dengan masyarakat Yahudi Madinah. Perjanjian antara umat Islam dengan masyarakat Yahudi Madinah dikenal dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah intinya berisi pernyataan bahwa umat Islam dan non-Islam di Madinah merupakan satu bangsa, dan orang Yahudi maupun Nasrani serta non-Islam lainnya akan dilindungi dari segala bentuk penistaan dan penggangguan. Keempat, membangun kehidupan sosial dan pemerintahan. Selain menyebarkan dan mengembangkan ajaran Islam, strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah juga dilakukan dengan membentuk sistem politik, pemerintah, militer, dan sosial. Oleh karena itu, ayat Al-Quran yang diturunkan di Madinah atau biasa disebut dengan ayat Madaniyah, mayoritas berisi aturan, muamalah, dan hukum. Dalam perkembangannya, usaha yang dilakukan oleh Rasulullah dengan umat Islam mendapat sambutan beragam. Ada yang menerima, dan ada pula yang acuh. Selain itu, Nabi Muhammad juga memikirkan pendidikan dan dakwah bagi umat Islam di kota Madinah. Nabi Muhammad membutuhkan orang-orang yang pandai di berbagai bidang untuk memperhatikan, meluangkan waktunya untuk perkembangan pendidikan di Madinah. Selain itu, Nabi juga memerintahkan untuk membangun beberapa pusat pendidikan dan majelis ilmu untuk kemajuan pendidikan. Sekian, terima kasih dari saya. Semoga menambah ilmu pengetahuan kalian yang melihatnya, dan maaf jika kecepatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.